Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7381 sampai bab 7390. Guru Jeston. Mendengar nama ini, Charlie agak terkejut. Orang ini cukup sering muncul di telinganya. Ia berhasil membantu Nanako mencapai pencerahan di kuil Kixia. Ia tidak menyangka Nanako juga memiliki koneksi dengan seorang biksu Jepang berpangkat tinggi. Ia bukan orang yang mudah curiga. Tetapi intuisinya mengatakan bahwa jika seseorang yang tidak berhubungan dengannya muncul berulang kali dalam hidupnya, pasti ada sesuatu yang lebih. Maka ia bertanya kepada Nanako, apakah kamu bertemu guru Jeston itu lagi kali ini? Tidak. Nanako menggelengkan kepalanya. Guru Jeston meninggalkan Jepang setelah memimpin pemakaman. Dan saya tidak hadir. Jadi saya tidak melihatnya. Saya pergi ke Kinkakuji untuk memberi penghormatan kepada guru Kiyoshi setelah pemakaman. Kinkakuji saat ini sedang direnovasi dan tidak menerima pengunjung. Tetapi untungnya, keluarga itu selalu menjadi donatur terbesar Kinkakuji. Jadi kuil tersebut membuat pengecualian. Charlie mengangguk pelan dan mendesah. Aku jarang bertemu kultivator di dunia nyata. Yang kutemui hanyalah musuh, atau pernah menjadi musuh. Master Jeston ini, yang memasuki Dao melalui Buddhisme, pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku berharap punya kesempatan untuk bertemu dengannya dan berdiskusi tentang Dao. Saat berbicara, ia teringat akan desahannya sendiri. Kultivator sangat langka. Jadi sejak ia mulai mencapai pencerahan, setiap kultivator yang muncul di sekitarnya pasti memiliki hubungan dengannya. Entah mereka dari perkumpulan penghancuran King, atau mereka adalah orang yang dekat dengannya, seperti Nanako. Yang pertama mengincarnya, yang terakhir tiba-tiba mencapai pencerahan saat ia ada di dekatnya. Khususnya melalui bimbingan Master Jeston. Dilihat dari perspektif ini, sepertinya kemunculan Master Jeston sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat ini, Nanako tidak menyadari apa yang dipikirkan Charlie. Mendengar Charlie ingin bertemu Master Jeston karena rasa sayang kepada kekasihnya, ia pun berkata, karena Charlie Kun ingin bertemu Master Jeston, aku akan mencoba menghubunginya untukmu dan menanyakan apakah dia bersedia bertemu denganmu. Charlie bertanya, apakah kamu punya informasi kontaknya? Nanako menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi Master Jeston cukup aktif di dunia Buddha. Menemukannya seharusnya tidak sulit jika kamu bertekad. Charlie bertanya lagi, apa statusnya di dunia Buddha? Apakah ada yang tahu kalau dia seorang kultivator? Nanako berkata, Guru Jeston adalah seorang biksu muda yang menjadi biarawan di usia muda. Beliau belajar di beberapa akademi Buddha dan kemudian mulai berkeliling, tinggal di berbagai biara, memberi ceramah, dan berdebat tentang Dharma. Beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang banyak ajaran Buddha dan telah mendapatkan pengakuan dari banyak guru Buddha. Namun, saya pikir dunia luar pasti tidak tahu identitasnya sebagai seorang kultivator. Lagi pula, menjadi seorang kultivator adalah profesi yang sangat terkenal di dunia. Sama seperti Charlie Kun, beliau pasti tidak akan membiarkan orang luar mengetahuinya. Charlie tiba-tiba tersadar dan bergumam. Kamu benar, setiap kultivator memiliki perasaan. Memiliki harta adalah kejahatan. Tidak mampu dan tidak mau membiarkan orang lain mengetahui rahasia mereka. Pada titik ini, Charlie membalas, tapi Guru Jeston tidak ada hubungannya denganmu. Dan kalian bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa beliau berani menunjukkan diri untuk mencerahkanmu dan membantumu mencapai pencerahan? Ini, aku juga tidak tahu. Nanako juga agak bingung. Charlie semakin gelisah. Ia mengerutkan kening dan berkata, para kultivator di dunia ini seperti pemburu di hutan gelap yang digambarkan dalam masalah tiga tubuh. Tak seorang pun berani menyalakan obor untuk memancing yang lain. Dan ketika melihat obor lain, mereka langsung mundur atau membunuh mereka. Seseorang seperti Master Jeston, yang secara aktif membantu pencerahanmu, tidak mengikuti aturan dunia yang kejam. Nanako merasa sedikit gugup dan segera bertanya kepadanya, apakah Master Jeston punya niat jahat? Charlie Kun. Tidak juga. Charlie menggelengkan kepalanya.
Dia mempertaruhkan nyawanya untuk membimbingmu mencapai pencerahan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia jelas bukan orang jahat. Dan dia jelas tidak punya niat jahat. Jadi, bukan berarti dia punya niat jahat. Hanya saja motifnya tidak jelas. Charlie bukanlah Vera. Jika dia Vera, ketika memikirkan hal ini, seharusnya dia mempertimbangkan apakah kepergian Claire juga ada hubungannya dengan Tuan Jeston. Jika dia bisa memikirkan hal ini, lalu mencoba menelusuri jejak tindakan Claire sebelumnya, dia mungkin bisa mencapai kesimpulan yang sama dengan Vera. Saat ini, dia merasa kemunculan Tuan Jeston sepertinya memiliki motif tersembunyi. Dan dia sangat ingin tahu siapa orang ini. Nanako berkata, karena Tuan Charlie mencurigai motif Tuan Jeston, mengapa tidak mencari kesempatan untuk bertanya langsung kepadanya? Jika dia hanya menemukan potensi pencerahanku secara kebetulan dan dengan santai mencerahkanku, maka tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi jika dia sengaja mendekatiku dan bermaksud mencerahkanku, maka masalah ini menjadi sangat membingungkan. Karena bagi seorang kultivator untuk memperhatikan seseorang sepertiku yang belum mencapai pencerahan, satu-satunya kemungkinan adalah dia memperhatikanmu terlebih dahulu, Tuan Charlie. Analisis Nanako semakin memperjelas kebingungan tersebut. Charlie juga merasa bahwa kemungkinan seorang kultivator dengan peluang keberadaan yang sangat rendah secara tidak sengaja bertemu seseorang dengan peluang bakat yang sama rendahnya, lalu dengan murah hati membantunya mencapai pencerahan, sangatlah kecil. Jika peluang keberadaan seorang kultivator di dunia ini adalah 1/10 juta, dan peluang memiliki bakat untuk menjadi seorang kultivator adalah 1/1 juta, maka peluang mereka bertemu secara kebetulan di tempat yang sama jauh lebih kecil daripada peluang asteroid menabrak bumi. Oleh karena itu, kemungkinan yang terakhir tampaknya jauh lebih besar. Jika memang begitu, Charlie tiba-tiba memiliki kesimpulan yang berani. Ia merasa bahwa Master Jeston kemungkinan besar adalah orang yang sama dengan Stephen. Memikirkan hal ini, ia tiba-tiba ingin pergi ke Gunung Scarlet Pinnacle untuk menemui Vera dan menyampaikan kesimpulannya. Karena secara tidak sadar, orang yang paling jujur kepada Charlie di dunia ini, orang yang paling sedikit ia rahasiakan, adalah Vera. Selain Vera, ia juga menyembunyikan diri dari orang lain. Melihat ekspresi serius dan keheningan Charlie, Nanako menyadari keseriusan situasi tersebut dan segera berkata, tiba-tiba aku merasa bahwa Tuan Jeston ini sungguh tak terduga. Bagaimana tepatnya dia memperhatikan Charlie Kun, dan bagaimana dia memperhatikanku melalui Charlie Kun. Terinspirasi oleh kata-katanya, Charlie segera bertanya, apakah kamu ingat detail pertemuanmu dengannya? Aku ingat. Nanako mengangguk, lalu berkata, aku mendengar dari orang lain bahwa jimat berkah Tuan Jeston sangat mujarab. Jadi aku punya ide untuk membelikannya untuk Charlie Kun. Itulah sebabnya aku bertemu dengannya di kuil Kixia. Sambil berbicara, ia berbisik dengan agak malu-malu. Charlie Kun juga tahu bahwa aku selalu memiliki beberapa kepercayaan tahayul. Charlie menangkap sesuatu dan langsung bertanya, jadi, dari mana kamu mendengar tentangnya? Nanako menjawab dengan jujur, di lift Villa Elite Thompson. Charlie merasa semakin curiga dan mengerutkan kening. Lalu berkata, di lift Villa Elite Thompson. Kebetulan sekali, ya, kata Nanako. Saya sedang naik lift ke ruang bawah tanah ketika seorang tetangga naik. Dia sedang menelepon dan membicarakan kunjungan Guru Jeston ke kuil Kixia, dan bahwa beliau akan memberkati amulet bagi umat beriman. Jadi saya menghampirinya dan bertanya. Mata Charlie menyipit. Kilatan tajam terpancar di dalamnya. Ia lalu berkata dengan tegas, orang ini mencurigakan. Sejak saat itu, Charlie menjadi sangat waspada terhadap kebetulan. Sekarang, ketika ia melihat kebetulan-kebetulan ini, satu pikiran langsung muncul di benak, di mana di dunia ini ada begitu banyak kebetulan. Bahkan buku apokaliptik, yang terungkap ketika ayah mertuanya memecahkan botol, bukanlah sesuatu yang ia peroleh secara kebetulan, melainkan hasil perencanaan cermat orang tua bertahun-tahun yang lalu. Keberhasilan penyelesaiannya juga berkat ayahnya yang mentransfer peringkat naga kepadanya, menjadikan naga yang naik. Oleh karena itu, pertemuan tak terduga Nanako diangkat dengan Guru Jeston yang datang ke kuil Kixia. Minatnya untuk pergi, dan bimbingan Guru Jeston selanjutnya. Kebetulan-kebetulan yang tampaknya saling terkait ini terasa lebih seperti jebakan canggih, yang memikat orang semakin dalam. Jika seluruh rangkaian ini adalah serangkaian rencana yang rumit, maka wanita yang Nanako temui di lift adalah umpan pertama. Maka ia segera bertanya kepada Nanako, apakah kamu mengenal wanita itu? Apakah dia tinggal di lantai bawah rumahmu?
Nanako mengangguk dan berkata, saya sudah beberapa kali bertemu dengannya. Dan kami sesekali berbasa-basi di lift. Kami cukup akrab. Dia tinggal di lantai 9. Suaminya selalu keluar kota untuk urusan bisnis. Jadi dia tinggal sendirian. Charlie segera berkata, tunggu sebentar. Saya akan menelepon. Setelah itu, Charlie segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Albert. Panggilan tersambung. Dan Albert dengan hormat berkata, Tuan Wade, ada yang bisa saya bantu? Charlie bertanyanya. Albert, periksa informasi penghuni Villa Elite Thompson dapatkan. Informasi penghuni lantai 9 gedung tempat Nona Ito tinggal dan kirimkan kepada saya. Apartemen tinggi yang dibeli Nanako adalah yang terbaik di Villa Elite Thompson. Dengan hanya 1 unit per lantai. Koneksi Albert di Auros Hill sangat kuat. Setelah menerima panggilan, ia segera mulai bertanya dan segera mengirimkan informasi tersebut kepada Charlie. Apartemen di lantai 9 terdaftar atas nama Sisi Zhang. Namun, Sisi Zhang ini bukan warga negara Tiongkok, melainkan warga negara Amerika keturunan Tiongkok. Ia memiliki perusahaan impor-ekspor di Nanjing, dan investasinya di Tiongkok membuatnya memenuhi syarat untuk membeli properti tersebut. Charlie merasa hal ini mencurigakan. Identitas wanita itu sangat berbeda dari deskripsi Nanako. Nanako mengatakan bahwa majikan wanita itu bekerja di luar kota sepanjang tahun. Dan ia adalah seorang ibu rumah tangga. Tetapi tampaknya hal itu tidak benar. Oleh karena itu, ia perlu memastikan apakah perusahaan wanita itu merupakan perusahaan cangkang dan apakah kewarganegaraan Amerikanya dapat dioperasikan. Jadi, ia berencana agar Albert melanjutkan penyelidikan terhadap wanita itu dan perusahaannya. Lalu mengirimkan informasi wanita itu ke Kathleen di Amerika Serikat. Meminta untuk memverifikasi keaslian kewarganegaraan Amerikanya. Nanako menyadari keseriusan situasi ini. Tahu Charlie pasti sangat kecewa. Jadi dia menghiburnya. Jangan terlalu khawatir, Charlie-kun. Selidiki perlahan. Dan kebenaran pasti akan terungkap. Di masa depan. Perhatikan lebih cermat kejadian-kejadian tak terduga di sekitar kita. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sebuah detail dan cepat menambahkan. Tapi Charlie-kun, kalau dipikir-pikir lagi, aku sudah lama tidak bertemu wanita ini. Mungkin dia sudah menyelesaikan misinya dan pergi. Kalau kamu menyelidikinya secara terbuka sekarang, kamu mungkin akan membuat mereka waspada. Dengan begitu, mereka akan tahu kamu menyadari kehadiran mereka. Dan jika mereka punya rencana lain, mereka akan lebih berhati-hati. Bukankah itu akan membuat petunjuk lebih sulit ditemukan? Charlie datang. Maksudmu, berpura-pura tidak tahu dan menunggu dengan sabar. Ya, kata Nanako dengan yakin. Dalam seni perang Sun Tzu, ada strategi yang disebut menggunakan siasat melawan siasat, kan? Sekarang adalah kesempatan yang tepat. Anggap saja kita tidak tahu apa-apa. Biarkan mereka lengah. Lalu mereka bisa menggunakan taktik yang sama lagi. Kita bisa pepatah keadaan. Charlie merasa kata-kata Nanako sangat masuk akal. Menyelidiki tidak serta-merta membuat mereka takut. Malahan, apakah akan menyelidiki wanita ini secara menyeluruh atau tidak mungkin merupakan tanda peringatan mereka akan pergi. Memikirkan hal ini, Charlie mengurungkan niatnya untuk meminta Kathleen menyelidiki identitas wanita itu secara menyeluruh. Sebaliknya, ia meminta Albert mengatur seseorang untuk memeriksa tagihan udara dan listrik di lantai 9 Villa Elite Thompson. Ia ingin melihat konsumsi udara dan listrik apartemen itu baru-baru ini untuk memastikan apakah apartemen itu berpenghuni. Jika konsumsi udara terakhir nol dan konsumsi listrik sangat rendah, berarti apartemen itu kosong dan tidak lagi berpenghuni. Albert sangat efisien. Ia segera melaporkan kepada Charlie bahwa apartemen di lantai 9 tersebut tidak memiliki tagihan udara selama sebulan terakhir. Dan tagihan listriknya hanya 68,03 yuan. Jika rumah kosong dan tidak ada kebocoran, konsumsi udara memang minimal. Namun, listrik berbeda, kulkas, router, dan peralatan rumah pintar yang terhubung ke internet akan terus-menerus mengonsumsi listrik. Tagihan listrik bulanan sekitar 60 yuan setara dengan 100 kWh atau 4 hingga 5 watt per hari. Satu kulkas yang setidaknya menyenangkan dari konsumsi ini. Di Villa Elite Thompson, apartemen satu lantai berukuran 2 hingga 300 meter persegi. Dan pengembang telah memasang panel akses tertanam di setiap ruangan, sehingga jaringan akan menghabiskan panjang lagi. Sisa energi digunakan untuk alarm gas, detektor asap, dan tombol panggilan darurat. Ada juga kemungkinan pihak lain telah memasang kamera pengawas berjaringan di rumah tersebut,
sehingga siapapun yang masuk secara paksa dapat diberitahu secara langsung. Oleh karena itu, dilihat dari konsumsi udara dan listriknya, rumah ini sudah kosong selama sebulan terakhir. Sepertinya wanita ini telah menyelesaikan misinya dan meninggalkan Aurus Hill. Sekalipun identitasnya terungkap, kecil kemungkinannya ia akan ditemukan. Charlie merasa agak tidak nyaman. Ia menyadari bahwa ada jaring tak terlihat yang mengelilinginya, mengendalikan sebagian besar gerakannya, dan bahkan mulai mengatur serta mengendalikan hidupnya, seperti di The Truman Show. Ia bahkan mulai curiga bahwa istrinya, Claire, mungkin bagian dari jaringan ini. Jika memang demikian, kepergiannya mungkin hanya karena mengundurkan diri dalam permainan telah dimainkan. Meskipun ia tahu pihak lain mungkin tidak memiliki niat jahat, perasaan dimanipulasi secara diam-diam ini tetap membuatnya sangat tidak nyaman. Nanako segera mengganti topik pembicaraan. Berkata, Charlie-kun, mari kita belajar dari pengalaman ini dan jangan biarkan dia terlalu mempengaruhi kita. Ayahku sudah menunggu kita di rumah untuk makan malam. Ayo cepat naik ke atas. Charlie menghela nafas pelan dan mengangguk kecil. Dia tahu pola pikirnya agak kacau, terutama karena kepergian Claire. Saat ini, ia tiba-tiba ingin sekali bertemu Vera, duduk bersama di bawah pohon teh puer, menyeduh teh bersama, dan berbagi masalah di dekatnya, untuk melihat bagaimana ia akan memberikan bimbingan atau inspirasi. Maka, ia pun menyesuaikan pola pikirnya dan berkata kepada Nanako, kita tidak bisa membuat Tuan Ito menunggu. Ayo cepat naik. Namun, aku tidak bisa tinggal terlalu lama malam ini. Ada yang harus kuurus nanti. Nanako tahu Charlie baru saja keluar dari memutar dan pasti ada banyak hal yang harus diurus. Jadi ia mengangguk dan berkata, setelah makan malam, Tuan Charlie, silakan lanjutkan dan lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Ayahku tidak akan keberatan. Keduanya masuk melalui garasi bawah tanah dan tiba di lantai pertama. Begitu melihat Charlie, Yahiko langsung menyambutnya dengan gembira. Ia merasa Charlie menyenangkan dipandang. Tak peduli bagaimana ia memandangnya. Kini setelah tahu istri Charlie telah melarikan diri, ia merasa semakin nyaman menatapnya. Dan Charlie semakin mirip menantu keluarga itu. Ia menepuk bahu Charlie dan berkata sambil tersenyum. Lama tak bertemu, Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Ito, apa kabar? Baik sekali kata Yahiko riang. Saya pindah ke rumah baru. Jauh lebih luas dan nyaman. Akhir-akhir ini saya sedang merapikan halaman rumah saya. Saya berencana untuk memindahkan beberapa spesies pohon berharga yang saya miliki di Jepang ke Aurus Hill. Jika Anda punya varietas favorit, beritahu saya. Dan saya pasti akan menemukan yang terbaik dan mengirimkannya untuk Anda. Charlie berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Ito. Tapi saya mungkin tidak punya tenaga untuk merawat tanaman. Nanako menimpali. Ayah, Charlie biasanya sangat sibuk. Tidak seperti ayah yang punya banyak waktu untuk merawat pohon dan bunga. Yahiko tertawa dan mengangguk. Benar, saya tidak khawatir tentang pekerjaan apapun sekarang. Saya hanya menikmati masa pensiun saya setiap hari. Akhir-akhir ini, saya mulai pergi ke pasar. Saya berjalan ke sana setiap hari untuk membeli bahan-bahan segar lalu berjalan pulang. Rasanya sangat menyenangkan. Charlie bertanya kepadanya, Tuan Ito, apakah Anda beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Aurus Hill? Yahiko tersenyum dan berkata, sangat baik. Aku beradaptasi dengan sempurna. Penampilanku saat keluar rumah sangat berbeda dari sebelumnya. Aku sudah bercukur, dan rambutku dicat hitam. Setiap hari, aku berjalan melewati area tersibuk di Aurus Hill, dan semua orang memperlakukanku seperti pria parubaya biasa. Tidak ada yang mengenali identitas asliku, jadi aku tidak perlu khawatir ketahuan bahwa kakiku sudah sembuh. Aku merasa sangat santai. Yahiko sangat menikmati hidup di Aurus Hill. Kemudahan dan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara anak muda di kota ini sibuk dan bekerja keras. Para parubaya dan lansia, dengan tingkat ekonomi tertentu, menjalani kehidupan yang benar-benar santai. Pada saat itu, Bibi Nanako, Emi Ito, keluar dari dapur dan dengan hormat berkata, Oni-chan, Tuan Wade, Nanako, makan malam sudah siap. Silakan dinikmati. Yahiko tersenyum dan berkata, Tuan Wade, Nanako membawa banyak bahan-bahan berkualitas tinggi dari Jepang, termasuk uji matcha yang paling terkenal di Kyoto. Dia bilang ingin menikmatinya bersama saat Anda tiba. Jadi dia berpikir untuk mengundang Anda makan malam di rumahnya. Charlie tahu perasaan Nanako terhadapnya. Mendengar kata-kata Yahiko, tanpa sadar ia menatap Nanako. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Nanako,
malu namun bersemangat. Segera berkata, Charlie Kun, silakan pindah ke ruang makan. Di ruang makan, banyak hidangan Jepang telah tertata di atas meja. Ritual nilai-nilai Jepang, sehingga penyajian dan dekorasi setiap hidangan sangat teliti, menjadikannya pemandangan yang benar-benar menyenangkan. Charlie tidak terlalu tertarik dengan masakan Jepang. Masakannya relatif hambar dan bumbunya agak terbatas. Seluruh dunia kuliner di negeri ini terasa seperti restoran waralaba besar. Sebagian besar waktu, isinya hanya berbagai kombinasi kecap, wasabi, miso, dan cuka jeruk. Namun, karena ia seorang tamu, Charlie tidak ingin mengungkapkan hal ini. Jadi, ketika Nanako dengan antusias memperkenalkan berbagai bahan dan metode memasak, Charlie langsung memuji semuanya. Di meja makan, Yahiko terus ingin bergosip tentang kepergian mendadak istri Charlie. Tetapi ia menahan diri untuk tidak membicarakannya karena takut salah bicara. Akhirnya, ketika mereka hampir selesai makan, ia berhasil bertanya, Tuan Wade, apakah para ninja yang datang dari Jepang untuk membantu Anda sudah memberikan bantuan yang nyata? Jika menurut Anda mereka tidak memenuhi standar, saya akan menghubungi mereka dan mengirimkan bantuan lagi dari Jepang. Pertanyaan ini cukup canggih. Alih-alih bertanya langsung tentang perkembangannya, ia bertanya apakah para ninja telah memberikan bantuan yang berarti. Meskipun kedua pertanyaan tersebut membahas hal yang sama, motivasi dan persepsi mereka sangat berbeda. Pertanyaan langsung pasti akan terkesan tiba-tiba dan bernada gosip, sementara pendekatan ini jauh lebih lembut dan alami. Jika mereka membantu, itu berarti kemajuan telah dibuat. Jika tidak, itu berarti masalah tersebut masih belum terselesaikan. Charlie, jujur saja, tidak mencurigai niat licik Yahiko dan menjawab dengan jujur. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Ito. Para ninja saat ini bekerja di bawah komando Inspektur Dunchan, tetapi saya tidak sepenuhnya yakin tentang perkembangan spesifiknya. Yahiko mengangguk, merasa lega dalam hati. Setelah menjadi bos selama bertahun-tahun, ia memahami logika dasar bawahannya dengan sangat baik. Jika mereka secara proaktif melaporkan kemajuan, itu berarti mereka berkinerja baik. Jika tidak, itu pasti berantakan. Ia pikir ini adalah yang terbaik. Charlie tidak dapat menemukan Claire, dan cepat atau lambat ia akan kehilangan kepercayaan padanya. Langkah selanjutnya setelah kehilangan kepercayaan adalah menyerah. Dan langkah selanjutnya setelah menyerah tentu saja adalah mencari orang lain. Dengan semangat tinggi, ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangannya, melainkan berkata dengan sangat serius, Tuan Wade, jika Anda membutuhkan sesuatu dari keluarga itu, jangan ragu untuk bertanya. Keluarga itu akan melakukan yang terbaik. Charlie dengan santai mengucapkan terima kasih. Raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Yahiko adalah pria yang cerdas. Ia sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari raut wajah Charlie. Jadi ia tidak membahasnya lagi selama sisa makan malam. Karena pikirannya tertuju pada Vera, Charlie segera berpamitan kepada ayah dan anak perempuan itu tersebut setelah selesai makan. Meninggalkan Moonriver Park, ia berkendara ke Villa Scarlet Pinnacle sambil mengirim pesan kepada Vera. Nona Lavor, apakah waktunya tepat? Saya telah menemukan beberapa hal baru dan ingin membahasnya dengan Anda secara langsung. Vera dengan cepat menjawab, Tuan Muda Wade, Anda bisa datang kapan saja. Saya selalu berada di villa di puncak gunung. Charlie menjawab, baiklah. Sampai jumpa. Saat Charlie sedang berkendara ke Villa Scarlet Pinnacle, Vera mengirim pesan WeChat kepada Ashley. Charlie akan datang menemuiku. Katanya dia menemukan beberapa hal baru. Ashley menjawab, mungkin ini tidak ada hubungannya dengan pasukan kucing liar atau Raja Hutan Hitam. Tapi kemungkinan besar ada hubungannya denganku. Vera mengirim emoji lidah. Kupikir juga begitu. Ashley bertanya padanya, apakah kamu sudah membeli kucing caesar? Vera menjawab, kucing itu bersamaku. Tapi aku tidak membelinya. Aku mengadopsinya. Setelah mengklik kirim, ia mengulurkan tangan dan mengelus anak kucing kaliko berusia beberapa bulan yang berbaring di sampingnya. Anak kucing itu berguling puas. Keempat cakarnya mengayun-ayunkan kakinya seolah berenang di udara. Ashley menjawab, kalau begitu, mari kita bicara lagi setelah Caesar pergi. Oke. Caesar. Begitu Vera dan Ashley memanggilnya, adalah nama kode Charlie. Namun, Charlie sama sekali tidak menyadari semua ini. Ia tiba di Villa Vera di puncak gunung dan langsung menyadari perbedaannya dari sebelumnya. Anak kucing kaliko di samping Vera. Ia bertanya dengan heran. Nona Lavor, dari mana anak kucing ini berasal?
Vera tersenyum manis kepadanya dan berkata, "Tuan muda, anak kucing ini baru saja saya adopsi. Dulu ia tinggal bersama kucing-kucing liar lainnya di Gunung Scarlet Pinnacle. Tetapi ia selalu diganggu oleh mereka. Jadi saya membawanya pulang untuk dibesarkan." Charlie menganggap anak kucing kaliko itu cukup cantik. Matanya mengamati sekeliling. Tampak sangat cerdas. Maka ia melangkah maju, mengelus kepala kucing itu, dan bertanya kepada Vera, "Siapa nama anak kecil ini?" Vera menjawab dengan manis, "Tuanku, saya memanggilnya Caesar." Caesar, nama yang indah. Charlie datang dengan santai, sambil mencubit dagu anak kucing itu dengan lembut. Anak kucing itu cukup jinak. Matanya setengah tertutup dan kepalanya sedikit terangkat saat ia memegangnya. Charlie agak terkejut, lalu berkata, "Anak kucing ini cukup berani. Sama sekali tidak takut pada manusia." Vera tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Caesar lebih penyayang daripada kebanyakan kucing pembohong. Mungkin karena dia selalu diganggu oleh jenisnya sendiri, sehingga dia menganggap manusia lebih bisa dipercaya daripada jenisnya sendiri." Setelah selesai berbicara, Vera memandangi wajah dan raut wajah Charlie yang tampan sambil menunduk, berpikir dalam hati, "Kalau kamu tahu ibumu masih hidup, kamu pasti akan sangat senang, bukan? Selama 20 tahun, kamu mengira orang-orang yang kamu cintai sudah lama tiada. Tapi aku tidak pernah membayangkan ibumu masih hidup. Mungkin tidak ada yang lebih menenangkan dari itu." Pada saat itu, mungkin menikmati belayan lembut Charlie, Caesar perlahan duduk, melengkungkan punggung. Kaki di depannya mengayun ke depan dan ke belakang beberapa kali, sebelum tertutup dalam pelukan Charlie. Vera tersenyum dan berkata, "Sepertinya Caesar sangat menyukaimu, Tuan muda." Sambil berbicara, ia mengeluarkan ponselnya, membuka kamera, dan berkata, "Tuan muda, izinkan saya memotret Anda dan Caesar." Charlie tidak terlalu menyarankan, mengangguk kecil, dan menggendong Caesar, menatap kamera. Vera menekan tombol rana, dan sebuah foto close-up beresolusi tinggi pun diambil. Karena pencahayaan di halaman redup, ponsel secara otomatis menyalakan lampu kilat. Dalam foto tersebut, fitur-fitur Charlie yang terdefinisi tajam, yang ditonjolkan oleh lampu kilat, tampak seolah-olah telah dipasangi filter kecantikan otomatis, membuatnya semakin tampan dari aslinya. Vera menyerahkan ponselnya kepada Charlie sambil tersenyum, dan berkata, "Tuan muda, lihatlah, apakah baik-baik saja?" Charlie tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Ia meliriknya dengan santai dan tersenyum. "Cukup bagus." Vera tersenyum senang, mengambil kembali ponselnya, lalu dengan santai membuka WeChat dan mengirimkan foto itu kepada Ashley. "Sebelumnya, saya tidak pernah berpikir untuk mengambil foto Charlie sebagai kenang-kenangan. Ia hanya ingin memotretnya. Sebagian karena ia menganggap foto Charlie dan kucingnya serasi, dan sebagian lagi karena ia ingin mengirimkan foto-foto itu kepada Ashley." Selama bertahun-tahun, Ashley menghindari kontak dekat dengan Charlie. Mungkin lebih mudah ketika Charlie berada di panti asuhan. Stafnya bisa diam-diam mengambil foto untuknya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Charlie telah tumbuh, dan orang-orang di sekitarnya perlahan-lahan menjauh, menjaga jarak. Melihat foto Charlie baru-baru ini mungkin akan sulit. Saat itu, Ashley telah meninggalkan kuil Kinkakuji dan pergi ke prefektur Aomori, ratusan kilometer jauhnya. Aomori adalah bagian paling utara dari daratan Jepang, yang terkenal dengan apel dan tanaman komersial lainnya. Ashley memiliki perkebunan sendiri di sana, serta lini produksi yang mendalam untuk produk-produk terkait apel. Aomori mencakup setengah dari produksi apel Jepang, dan Ashley memiliki setengah dari produksi apel Aomori, dengan perusahaannya menangani sebagian besar bisnis ekspor. Setelah Ashley dan Curtis menikah, selain membantu keluarga mereka menghasilkan uang, mereka juga berinvestasi di berbagai industri di seluruh dunia menggunakan berbagai perusahaan cangkang dan pemegang saham nomini. Ini termasuk perusahaan teknologi, energi, dan industri yang sangat menguntungkan, serta usaha kecil yang kurang menguntungkan. Misalnya, investasi kebun apel mereka di Aomori berukuran besar, tetapi margin keuntungan aktualnya rendah. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Investasi mereka di Aomori terutama didorong oleh keunggulan geografis wilayah tersebut dan sifat unik industrinya, yang menawarkan keuntungan signifikan bagi mereka. Prefektur Aomori memiliki kepadatan penduduk yang rendah, sekitar lingkaran dari rata-rata Jepang. Populasi yang jarang ini memudahkan penyembunyian aktivitas seseorang, terutama dalam bisnis berbasis perkebunan,
sehingga semakin sulit bagi orang luar untuk mengungkap rahasia mereka. Lebih lanjut, lokasi geografis Aomori cukup strategis bagi Ashley. Beberapa ratus kilometer ke selatan terdapat wilayah-wilayah maju di daratan Jepang, seperti Tokyo dan Osaka. Beberapa puluh kilometer ke utara terdapat Hokkaido, yang hanya dipisahkan oleh Selat Tsugaru dan dihubungkan oleh terowongan bawah laut. Dengan kapal, seseorang dapat melakukan perjalanan ke timur menuju semenanjung Korea dan timur jauh Rusia, dan ke barat menuju Samudra Pasifik yang luas. Dari pelabuhan Aomori, San Francisco hanya berjarak 7 atau 8.000 kilometer, sehingga sangat strategis. Ashley mengendalikan bisnis ekspor apel Aomori dengan mengakuisisi sejumlah besar perkebunan dan menekan harga serta keuntungan ekspor, sehingga mustahil bagi perusahaan lain untuk bersaing. Sementara orang lain menanam apel untuk menghasilkan uang, ia tidak peduli dengan profitabilitas, sehingga menghasilkan margin keuntungan terendah. Margin keuntungan yang lebih rendah tentu saja berujung pada efektivitas biaya yang lebih tinggi bagi konsumen. Tujuan utama Ashley dalam mengendalikan ekspor apel Aomori adalah memanfaatkan ekspor untuk menciptakan jalur pengiriman barang transnasional, yang memungkinkannya mengangkut barang-barang khusus melalui ekspor apel. Karena takut akan menyelidiki Charlie, ia pindah ke sini setelah wafatnya Master Kiyoshi, menetap di perkebunan terbesarnya. Lereng bukit ditutupi dengan pohon apel. Semuanya dikelola oleh orang-orangnya, dan sistem keamanan tersembunyi telah dibangun, menjamin keselamatannya. Saat itu, ia sedang berada di gedung-gedungnya di dalam perkebunan, menikmati jus apel yang baru saja diekstraknya menggunakan metode pemerasan tradisional. Ketika tiba-tiba ia menerima foto dari Vera, ia sangat gembira, memegang ponselnya erat-erat, dengan saksama mengamati foto Charlie. Sudah lama dia tidak melihat foto Charlie sejelas itu. Melihat wajah tampan anak laki-laki dan senyuman santai yang jarang terlihat saat ia menggendong anak kucing itu, suasana hatinya langsung membaik. Saat itu, Sister Sulins masuk dan dengan hormat berkata, "Nyonya, Jeston ingin bertemu Anda." Ashley memperbesar foto Charlie, mengamati wajah dengan saksama, lalu berkata sambil tersenyum, "Persilakan Jeston masuk." "Baik, Nyonya." Sister Sulins berbalik dan keluar, lalu kembali lagi bersama Jeston. Jeston menghampiri Ashley dengan hormat dan berkata, "Nyonya, saya sedang bersiap pulang. Saya datang untuk berpamitan dan melihat apakah Anda punya instruksi lebih lanjut." Ashley meletakkan ponselnya dan tersenyum, lalu berkata, "Tidak banyak. Anda sudah bekerja keras beberapa hari terakhir ini." "Amitabha," kata Jeston dengan hormat, sambil menangkupkan kedua telapak tangan. "Nyonya, Anda sungguh-sungguh memuji saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda." Rasa hormat Jeston kepada Ashley bukanlah sanjungan, melainkan tulus. Sebelumnya, ia mengabdikan diri pada agama Buddha, meyakini bahwa semua makhluk setara di hadapan Sang Buddha. Namun, setelah berhasil mencapai pencerahan di bawah bimbingan Ashley, ia menyadari bahwa baik Buddhisme maupun Taoisme berada di bawah Dao Surgawi, dan bahwa semua makhluk tidak setara, karena jarak setiap orang dari Dao Surgawi berbeda. Ambil contoh dirinya sendiri. Setelah pencerahan, umurnya puluhan tahun, bahkan berabad-abad, lebih panjang dari rata-rata orang. Apakah ini kesetaraan? Tentu saja tidak. Ashley sendiri belum mencapai pencerahan, dan kemungkinan besar jauh lebih jauh dari Dao Surgawi daripada Jeston, yang telah mencapainya. Namun, dalam pandangan Jeston, kesempatannya untuk lebih dekat dengan Dao Surgawi sepenuhnya berkat dukungan Ashley. Jadi ia seharusnya memperlakukannya dengan penuh hormat dan rasa terima kasih. Ashley memandangi foto Charlie sejenak sebelum enggan meletakkan ponselnya. Ia pertama-tama membalas Vera. "Terima kasih, senior." Lalu ia berkata kepada Jeston, "Kamu sudah berada di Jepang cukup lama, menyebabkan banyak hal tertunda di rumah. Sekarang setelah semuanya beres di sini, kamu bisa kembali dan mengurus urusanmu." Jeston mengangguk pelan dan berkata, "Aku berencana berangkat ke Tokyo nanti dan naik penerbangan paling awal untuk pulang." Ashley tersenyum dan berkata, "Baiklah, putuskan sesuai jadwalmu sendiri. Jika kamu memutuskan untuk berangkat nanti, aku akan meminta seseorang mengantarmu ke sana." Sementara itu, di villa lantai atas Villa Scarlet Pinnacle, Vera tersenyum pada Charlie dan Caesar, lalu bertanya dengan lembut, "Tuan Muda memberi tahu saya di telepon bahwa kalian telah menemukan sesuatu yang baru. Apa sebenarnya itu?" Charlie, sambil menggendong Caesar, berkata kepada Vera, "Aku bertemu Nanako hari ini. Saat tiba di dekatnya, aku menemukan detail yang sebelumnya kulewatkan.
datang di kuil Kixia. Ia dicerahkan oleh seorang biksu bernama Jeston. Itulah alasannya ia berhasil mencapai pencerahan. Aku penasaran. Orang macam apa yang rela mengambil risiko membuka diri untuk mencerahkan orang asing? Jantung Vera berdebar kencang. Charlie memperhatikan biksu Jeston. Bukankah ini sama saja dengan mengungkap sedikit rahasia Ashley? Oleh karena itu, ia bertanya kepada Charlie. Tuan muda, apakah menurut Anda identitas biksu Jeston ini patut dipertanyakan? Ya, Charlie mengangguk tegas. Vera menjawab. Saya tidak bisa memastikan hal-hal seperti itu. Bagi para penguasa, rahasia mereka memang penting. Tetapi terkadang mereka juga merasa perlu mendapatkan warisan. Sama seperti guru saya, yang, bahkan dalam dataran di pegunungan 10.000, tetap menjadikan ayah saya dan Victoria sebagai murid. Saat mengatakan ini, Vera merasa mual. Ia sudah mengetahui karakter Marcius yang tercela. Tetapi untuk menghindari kualitas Charlie, ia terpaksa membandingkannya dengan Marcius. Namun Charlie berkata, bisa dipahami jika ini hanya tentang warisan. Tetapi kepergian Nanako ke kuil Kixia bukanlah suatu kebetulan, melainkan disengaja. Ia kemudian menceritakan bagaimana Nanako sengaja dibujuk oleh seorang wanita di dalam lift, termasuk fakta bahwa wanita itu telah menghilang. Vera mengerutkan kening mendengar hal ini. Ia tahu bahwa begitu Charlie memahami sumber pencerahan Nanako, seluruh urusan ini pasti akan terbongkar. Lebih lanjut lagi, kepergian wanita itu dari Aurus Hill justru memperkuat kualitas Charlie. Namun, ia juga tahu bahwa Ashley tidak berdaya menghentikannya. Charlie punya caranya sendiri. Bahkan seseorang seperti Master Jeston, dengan pemrograman yang cukup tinggi tetapi belum cukup tinggi, kemungkinan besar tidak akan mampu menyembunyikan rahasia itu darinya. Begitu Charlie menemukan wanita itu, ia akan menginterogasinya secara menyeluruh. Pada titik ini, ia tak berani mencoba memberikan penilaian Charlie lebih jauh. Ia adalah wanita yang cerdas. Ia percaya bahwa begitu Charlie mulai memperhatikan dan menganalisis anomali di sekitarnya, ia akan mendekati masalah dengan pikiran kritis dan analitis. Jika ia terus mencoba mengomel pemikirannya, ia akhirnya akan menyadari ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, Vera segera berkata dengan tegas, saya pikir analisis Anda sangat masuk akal. Jika Nanako sengaja dibawa ke kuil Kixia, dan kemudian guru Jeston muncul untuk menyampaikan pencerahan seolah-olah secara kebetulan, maka ini membuktikan bahwa mereka pasti bersekongkol, dan ini mungkin menjadi terobosan penting. Begitulah, menerima penegasan Vera meningkatkan kepercayaan diri Charlie, dan ia tidak meremehkan bimbingannya sebelumnya. Ia berkata dengan serius, menemukan wanita itu sekarang mungkin akan sangat sulit, tetapi menemukan guru Jeston seharusnya tidak terlalu merepotkan. Sebagai tokoh terkenal di dunia Buddha, keberadaannya seharusnya relatif mudah dilacak. Nanako mengatakan bahwa ia baru-baru ini memimpin pengaturan pemakaman guru Kiyoshi dari kuil Kinkakuji di Jepang. Jadi ia seharusnya segera kembali ke Tiongkok. Kata-kata Charlie yang tenang namun penuh makna menimbulkan gelombang kekhawatiran di hati Vera. Walau hanya segelintir orang yang mengetahui identitas Master Jeston sebagai seorang yang berkuasa, namanya begitu tersohor di dunia Buddha. Dikenal sebagai biksu jenius dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Vera tahu, begitu Master Jeston kembali ke negerinya, Charlie pasti akan segera menyadarinya. Dan jika itu terjadi, cepat atau lambat Charlie akan mengetahui dari sang biksu bahwa ibunya, Ashley, ternyata masih hidup. Dalam percakapan panjang Vera dengan Ashley, sang ibu menjelaskan alasan ia tak pernah berani mengakui keberadaannya pada Charlie. Victoria, musuh lamanya, selalu curiga bahwa Ashley belum mati. Karena itulah Victoria menempatkan seorang cendekiawan di keluarga Aker untuk memata-matai setelah kematian palsu Ashley. Bagi Victoria, Ashley adalah ancaman nyata. Sedangkan Charlie, bocah laki-laki yang hilang sejak usia 8 tahun, bukanlah sosok yang ditakuti perlu. Itu sebabnya, Ashley meyakini bahwa mengakui dirinya pada Charlie justru akan membahayakan sang anak. Alih-alih membantu jalan balas dendamnya, hal itu bisa menghancurkan semua rencana mereka. Vera mengakui kebenaran itu di dalam hati. Ashley bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun hanya karena menjaga rahasia keberadaannya dengan begitu rapi. Orang-orang di sekitar pun sebagian besar adalah pengawal lama Curtis, atau anak-anak dari para veteran tersebut, orang-orang setia dengan latar belakang bersih dan kredensial tanpa celah. Sebaliknya, Vera sendiri pernah gagal menjaga kerahasiaan yang sama, hingga menimbulkan retakan dalam tubuhnya. Dalam keadaan seperti ini,
Ashley jelas tidak bisa memberitahu Charlie bahwa dirinya masih hidup. Sebab dengan sifat Charlie yang impulsif dan penuh kasih, begitu tahu kebenarannya, ia pasti akan menggali menemukannya. Dan itu sama saja menjerumuskan ibu dan anak itu ke dalam jurang bahaya. Vera sadar, ia harus memperingatkan Ashley bahwa Master Jeston tidak boleh kembali ke negeri ini. Terlebih lagi, gambaran itu tidak boleh muncul lagi di depan umum. Jika Charlie bertemu dengannya, semuanya akan menjadi tak terkendali. Namun di sisi lain, kekhawatiran baru menegaskan di benaknya. Baru saja Charlie berbagi analisis mendalam tentang dirinya. Jika setelah itu tiba-tiba Master Jeston menghilang, bisa saja Charlie mengelilinginya. Ia tahu, meski pikirannya kuat dan sulit terpengaruh, Charlie bukan orang yang mudah ditipu. Vera tak ingin berbohong padanya. Tapi jika nanti Charlie memaksanya bicara, dia terpaksa menyembunyikan kebenaran. Dan sempitnya apapun, ia tahu, akan menimbulkan celah, jarak, bahkan keretakan yang mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sedangkan perasaannya terhadap Charlie begitu tulus dan lembut. Ia tak sanggup membayangkan hubungan mereka rusak karena hal itu. Jadi, bagaimana caranya agar ia bisa melindungi keduanya sekaligus, Ashley dan Charlie? Pertanyaan itu berputar di pikiran tanpa henti. Melihat Vera teringat dengan mata yang penuh kerisauan, Charlie tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Apa yang sedang Anda pikirkan, Nona Lavore? Vera mengerjap pelan, lalu mengerucutkan tepi tipis. Saya sedang memikirkan Anda, Tuan Muda. Kultivasi saya. Charlie tampak heran. Apa yang membuat Anda khawatir, Nona Lavore? Vera mengangguk ringan. Tuan Muda telah mengasingkan diri lebih dari 10 hari. Tapi bahkan saat Anda muncul hari ini, Anda tidak menyebutkan hasilnya sama sekali. Sepertinya, gambar itu tidak membawa banyak kemajuan. Bukan? Charlie sedikit terkejut, lalu tersenyum kecut. Benar, pikiranku terlalu gelisah. Tanpa ketenangan, aku memutarnya tak lebih dari buang-buang waktu. Aku tak mendapatkan apapun. Vera menatap penuh makna. Nanti Anda sempat mencoba mempelajari cincin itu. Atau segel tangan yang Anda pelajari di bawah cahaya utara di Eropa Utara waktu itu. Tidak. Charlie menjawab dengan wajah penuh rasa bersalah. Seperti anak kecil yang tertangkap basah tidak mengerjakan PR. Sejujurnya, saya tidak bisa menenangkan diri selama masa memutar. Jadi saya tidak fokus mempelajarinya. Vera menarik napas panjang. Tuan Muda, siapapun yang berada di belakang Tuan Jeston dan pelayan Thompson, mereka jelas bukan musuh Anda. Seperti yang Anda katakan sendiri, para orang yang sangat pandai menyembunyikan identitas. Jika Tuan Jeston berhubungan dengan nyawanya untuk memberitahu Nona Ito sesuatu, mungkin karena dia percaya bahwa hal itu bisa membantu Anda. Maka, untuk apa kegagalan semuanya demi mengorek latar belakangnya? Jika Anda menemukan Tuan Jeston, satu monster yang bertemu dengan yang lain akan meningkatkan risiko mereka terbongkar berkali-kali lipat. Apa gunanya mengambil risiko sebesar itu? Charlie menjawab. Ia menunduk, memikirkan kata-kata Vera yang begitu masuk akal. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas pelan. Sebetulnya, katanya lirih, aku ingin menemukan istriku lewat mereka. Vera menatap penuh pengertian, lalu mengangguk pelan. Saya bisa memahami keinginan itu, Tuan Muda. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa ada dua masalah besar dalam langkah itu? Pertama, tidak ada bukti bahwa Tuan Jeston dan pelayan Thompson berada di pihak yang sama. Terlebih lagi, Tuan Jeston sudah menghubungi hidupnya untuk menyampaikan pesan pada Nona Ito. Jika Anda tiba-tiba mendatanginya, bukan hanya tidak sopan, tapi juga menimbulkan risiko besar bagi keselamatannya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih lembut. Kedua, Nyonya Wade meninggalkan Anda agar Anda bisa fokus sepenuhnya pada jalan balas dendam. Namun kini Anda justru terburu-buru mencari keberadaannya, seolah-olah melupakan alasan ia pergi. Pernahkah Anda membayangkan apa yang akan terjadi jika Anda benar-benar terjadi? Semua pengorbanannya akan sia-sia, dan upaya Anda justru bisa menyingkap keberadaan pelayan Thompson serta seluruh kelompoknya. Bayangkan saja, Anda dan mereka semua bersembunyi di balik bayang-bayang agar tak menemukan Victoria. Tapi Anda malah berlari menembus cahaya, mengungkapkan segalanya pada musuh. Bukankah itu berbahaya, Tuan Muda? Kata-kata Vera bagai embusan angin dingin yang menyadarkan pikiran Charlie. Ia menyadari, Stephen dan kelompoknya jelas merupakan sekutu yang berjuang di sisi yang sama. Saat ini, mereka semua bersembunyi dengan hati-hati di bawah hidung musuh. Jika tidak ada yang bertindak gegabah, semuanya akan tetap aman. Tapi jika dia sembarangan mencari mereka,
bisa jadi justru memberi Victoria kesempatan untuk menyerang dan menghabisi semuanya sekaligus. Melihat raut pemahaman mulai tumbuh di wajahnya, Vera melanjutkan dengan nada lembut namun tegas. Tuan muda, saya percaya Nyonya Wade kini berada di tempat paling aman. Jika dia masih di Aurus Hill, keberadaannya pasti sudah terekspos begitu identitas Anda terbongkar. Jadi, justru dengan Anda memusatkan diri pada pemikiran dan menghadapi Victoria, keselamatannya akan lebih terjamin. Mengapa harus terjebak dalam pusaran emosi dan pertikaian yang tak berujung? Charlie menarik napas panjang. Sorot matanya melembut, seolah beban berat baru saja diangkat dari dadanya. Nona Lafor benar, saya tidak melihat gambaran besarnya. Saya terlalu menguasai perasaan. Vera menatap penuh empati. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Yang penting sekarang adalah menata kembali hati dan pikiran Anda. Kadang-kadang, ketenangan malah lebih kuat dari tekad. Charlie memandangnya dengan serius. Kalau begitu, menurut Anda, apa yang sebaiknya saya lakukan sekarang? Vera terdiam sejenak. Bibirnya sedikit mengerucut sebelum akhirnya mendongak dengan cahaya tekad di matanya. Tuan Muda, bagaimana kalau saya menemani Anda kembali ke Eropa Utara? Selagi kita masih punya kesempatan untuk melihat cahaya utara itu lagi. Charlie memandangnya dengan alis terangkat. Ke Eropa Utara, maksudmu? Mencari petunjuk dari Aurora Borealis. Vera mengangguk mantap. Di Arktik, suasananya begitu sunyi. Seolah dunia berhenti berputar. Tak ada penduduk yang tetap berada di sekitar rumah liburan kerajaan itu. Dan turis pun dilarang mendekat. Di tempat seperti itu, Anda bisa menemukan ketenangan sejati. Selain itu, mungkin saja Aurora masih menyimpan rahasia atau petunjuk baru. Dan meski tidak, di sana Anda bisa kembali mengingat dengan pikiran yang benar-benar hening. Saya akan menemani Anda. Jika Anda menyimpannya, saya akan menjaga Anda. Charlie tampak berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah menurut Anda, orang atau sesuatu yang mengendalikan Aurora waktu itu masih ada di sana? Vera menatap jauh, seolah-olah sedang menembus kabut pikirannya sendiri. Saya punya, tapi belum bisa memastikannya. Firasat apa? Tanya Charlie pelan. Vera kembali menatapnya. Kali ini dalam dan mantap. Saya percaya, hal yang mempengaruhi waktu Aurora itu bukan berasal dari luar sana, melainkan dari dalam diri Anda sendiri, Tuan Muda. Apa? Mata Charlie membelalak. Dari dalam diriku. Bagaimana bisa? Vera memandang dengan serius. Aurora adalah fenomena alam, hasil interaksi partikel yang mencapai tinggi dengan medan magnet bumi dan lapisan atas atmosfer. Singkatnya, Aurora seperti debu halus yang jatuhan dari langit, mudah dijangkau oleh sedikit energi dan berubah arah. Pernahkah Anda menonton film Interstellar, Tuan Muda? Charlie mengangguk. Ya, Vera samar tersenyum. Film itu mungkin fiksi, tapi logikanya cukup ilmiah. Di sana, sang tokoh utama berada di dimensi yang lebih tinggi dan mencoba berkomunikasi dengan gadis di dunia 3 dimensi. Karena sulitnya mengirimkan energi secara langsung, ia menggunakan butiran debu halus sebagai media untuk menyampaikan pesan. Kalau begitu, dengan logika yang sama, Aurora pun bisa berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi lintas dimensi, seperti debu kosmik yang mampu menangkap pesan dari sisi lain alam semesta. Charlie terdiam, tapi matanya mulai berkilat. Jadi maksudmu, bukan sesuatu di bawah Aurora Borealis yang mencoba mengingatkanku, tapi sesuatu di dalam diriku sendiri. Dan kebetulan, Aurora itu hanya menjadi media yang memungkinkan pesan itu tersampaikan. Benar, Vera mengangguk penuh semangat. Matanya berbinar. Itulah kesimpulan saya. Mungkin sumbernya berasal dari cincin peninggalan ayah saya, atau sesuatu yang lain, yang kebetulan beresonansi dengan diri Anda. Karena itulah saya berpikir, kita harus kembali ke Kutub Utara, Tuan Muda, untuk membuktikan apakah dugaan ini benar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.